Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kesetaraan. Sekolah boleh putus, belajar jalan terus. Pada video kali ini akan melanjutkan ulasan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu masih di modul 1 kesetaraan program paket C. Tapi kali ini akan membahas tentang unit 2 modul 1 paket C. Nah, di mana pada unit 2 ini temanya tentang talking about family. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada unit 2 ini, Anda diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi tentang keluarga dan tutor dan teman. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun, peduli, dan percaya diri dalam melaksanakan komunikasi tentang keluarga. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasan dari teks keluarga. Kemudian yang keempat, merespon makna teks keluarga lisan dan tulisan. Dan yang kelima, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana tentang keluarga. Baik, kita akan mulai dari activity 1, yaitu reading sections. Pada activity 1 ini telah disajikan sebuah teks bacaan, di mana petunjuknya di sini yaitu read the text carefully. Dibacalah teks dengan berhati-hati. Nah, oke, kita akan coba mulai membaca teksnya. Di sini sudah disajikan sebuah teks. Judulnya My Mom. Nah, judul dalam bahasa Inggris itu, atau bisa kita translate, My Mom itu artinya adalah ibu saya. My mother is very beautiful woman to me. She is the best mother in the world. She has perfect appearance and personality for most Indonesian mothers. My mom is about 165 centimeters tall and 55 kilogram weight. She has a black and shiny curly hair. She also has a pointed nose and a dimple that make her beautiful. Her eyes are brown like my eyes. My mother has a light brown skin color like most common women in Indonesia. Her red lips and wild teeth combine to produce a beautiful smile. My mom is not fat and skinny too. I think her body is quite proportional. She is a very nice, friendly, and a patient woman. My mom loves her family so much. She plays her roles as a housewife nicely. She never forgets her responsibilities as a mother. Although she is very busy at work, she never forgets her family. My mom really loves clean lines. She always keeps her home clean and healthy. Besides being a good mom, she is a great chef who ever existed. She is very smart
to make her tasty food. I love food made by her, especially her fried chicken. My mom is also good to others. She is happy to help friends and neighbors who are in a trouble because she has a very high social soul. My mom always takes pity on people who need help. My mother is so disciplined with religion. She is very diligent in worship and always remind us to continue praying to God. There are still a lot of things that I could not say about my mother because I think my mother is a perfect mom for myself and my family. I wish could find a mother like her for my children in the future. Oke, jadi demikian tentang teks bacaan yang berkaitan dengan reading sections. Adapun the title of text is my mom. My mom. Nah, okay. Setelah disajikan sebuah teks, maka Anda diminta untuk check your understanding. Yang diminta adalah uh, vocabulary building atau apa namanya kemampuan kosakata atau bahasa. Nah, jadi complete the following table number one has been done for you. Nah, disilahkan nanti teman-teman sahabat pembelajar untuk uh, apa namanya untuk mengartikan atau mencari makna dari kata-kata yang sudah disajikan di tabel. Contohnya sudah diberikan pada baris yang pertama, di mana beautiful kata-kata, word kata, part of speak. Jadi ini adalah jenis daripada katanya, kemudian ada di sini artinya, ya. Nah, words beautiful, part of speak dia masuk ke dalam adjective yaitu kata sifat. Nah, kemudian artinya adalah cantik. Nah, jadi artikan cantik. Nah, untuk kata-kata berikutnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 5 nanti silahkan teman-teman isi seperti contoh yang sudah disajikan. Selanjutnya kita beranjak ke tas yang kedua, ya. Di sini masih dengan check your understanding, ya, mengecek pemahaman Anda. Work with your friend. Anda diminta untuk bekerja dengan teman-teman Anda. Ya, di sini petunjuknya read again the text carefully. Bacalah teks lagi secara hati-hati and discuss with your friend. Diskusikan dengan temanmu to complete the task. Untuk melengkapi task di bawah ini. Paragraf yang pertama, silahkan cari main idenya, kemudian detailnya apa, tinggal ditulis sesuai dengan paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya activity berikutnya adalah structurally the above text is categorized as a descriptive text. It consists of 4 items. They are. Nah, jadi silakan secara struktur Anda bisa mengkategorikan paragraf-paragraf di atas sesuai dengan
struktur dari teks deskriptif. Nah, paragraf pertama masuk ke dalam uh, struktur generik apa. Nah, misalkan paragraf pertama itu nanti identifikasi, kemudian topiknya apa, silahkan diisi. Paragraf kedua, apakah dia masuk ke dalam deskripsi, topiknya apa. Kemudian selanjutnya paragraf ketiga termasuk apa, paragraf keempat termasuk apa. Ingat modul uh, pada video pembelajaran pertama kita sudah menjelaskan tentang teks deskriptif. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke activity yang kedua. Di sini ada listening sections, ya. Nah, di sini pada tahap atau pada bagian listening section ini di task 1, you will find a video about Joe's family. Watch and listen carefully. Video bisa diunduh di laman atau di link yang sudah saya tunjuk di screen. Nah, ya, kita lanjutkan ke activity yang ketiga. Di activity yang ketiga, di sini kita diminta untuk speaking sections. Kita diminta untuk berbicara. Nah, di sini kalian harus aktif dan berani mencoba dengan teman dudukmu yang ada di dekatmu. Study and practice the dialogue with your partner. Silahkan duduk berhadapan. Nah, nanti kalian bergantian untuk membacakan dialog yang sudah disajikan. Bisa nanti salah satu menjadi A membaca bagian yang ini, kemudian yang B membaca bagian yang ini. Oke. Nah, silahkan dipahami dan dicari artinya kalau memang belum Anda pahami, silahkan buka dictionary-nya. Oke. Ya, kita akan coba memandu. Nah, tell me about your father. What kind of person is he? Well, he is very friendly, smart and funny. What does he look like? He's young, short and handsome. He has straight black hair and green eyes. What does your mother look like? She's tall, thin and beautiful. She has blonde hair and wears glasses. How about your little sisters? She has curly red hair and a cute smile. Everybody like her. Nah, jadi seperti itu. Ya, silahkan dicoba, dipraktikkan dengan teman duduknya bergiliran untuk berdialog. Nah, sesuai yang dengan teks yang sudah disajikan, teks dialog yang sudah disajikan. Nah, selanjutnya kita akan practice talking to your father about your family members. Jadi silahkan Anda coba untuk secara bergantian untuk menanyakan tentang family, anggota keluarga kalian. Nah, jadi di sini sudah disajikan ilustrasi yang harus Anda jadikan patokan atau acuan. Nah, conversation starters talk about all kind of family issues using this English conversation star. Nah, if you think of any other question, don't
state or ask those. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk menanyakan yang terkait dengan keluarga kalian itu menggunakan pertanyaan perkenalan yang sudah ada. Kalau tidak ada di sini tidak usah digunakan. Silakan dicoba ya. Nah, jadi di sini ada pertanyaan yang bisa digunakan. Seperti satu, do you have a large family or small family? Di sini ada translate-nya. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, setelah itu di sini kita akan melanjutkan dengan describe the member of your family and tell your friend in front of the class. Nah, Anda diminta untuk menggambarkan ya anggota keluarga Anda dan memberitahukan atau menceritakan ke teman Anda di depan kelas. Nah, adapun pertanyaan yang digunakan di sini adalah atau pertanyaan yang bisa dijadikan acuan di sini. Yang pertama adalah what is your name? Beritahu nama kamu. Kemudian what is your mother's name? Beritahu nama ibu kamu. What is your father's name? Beritahu siapa nama bapak kamu. Have you got sister brother? Beritahu nama saudara perempuanmu dan laki-lakimu. Siapa namanya? Ya, kemudian beritahu juga siapa nama teman dekatmu, siapa namanya. Nah, berikutnya what is your mother's and mother name? Nah, jadi siapa nama ibu dan bapak dari teman dekatmu atau pacarmu, ya. Nah, kemudian yang ketujuh what is her husband name? Siapa nama suaminya? Kemudian nomor 8 what is your father's nah ini siapa nama ibu dan bapakmu di sini ya. Kemudian nomor 9 have you got uncles and aunt? Apakah kamu mempunyai bibi dan paman? Nah, kemudian siapa nama anak dari bibi dan pamanmu? Ya, siapa namanya? Ya, gitu kan. Nah, kemudian yang 10 have you got cousin? Apakah Anda memiliki sepupu? Nah, siapa namanya? Kemudian siapa nama anaknya? Kan nanti dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan ini, cobalah untuk merangkai sebuah descriptive text. Jadi seperti selamat mencoba ya. Selanjutnya nanti ada activity 4 writing section. Jadi pada writing section ini Anda diharapkan untuk membangkitkan pemikiran Anda untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Di sini brainstorming ini membangkitkan pemikiran ya dengan mengumpulkan informasi ya, dimana di sini sudah ada activity yang sudah disajikan. Answer the following question about you and your family. Nah, jadi Anda diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini yang berkaitan dengan Anda dan keluarga Anda. What is your name? Jawab. What is your father name? Silahkan dijawab. How many brothers do you have? Berapa banyak saudara laki-laki Anda miliki? Silahkan dijawab. Dan menggunakan I have, bla 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 bla. Kemudian how many sisters do you have? Berapa banyak saudara perempuan yang Anda miliki? Silahkan dijawab. I have bla 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 sister. Kemudian how do you live with? Nah, bagaimana Anda tinggal? Kemudian where do you live? Di mana Anda tinggal atau kamu tinggal? Nah, jadi demikian silahkan dijawab.
Nah, kemudian selanjutnya di sini ada check your vocabulary understanding, sama seperti yang sudah disajikan di atas. Kita akan mengecek Anda terhadap kosakata yang sudah. Nah, put vocabulary in the correct column in the table below. Nah, jadi di sini ada apa namanya, nama dari anggota keluarga. Ya, di sini ada father, child, cousin, brother, husband. Nah, kemudian son, grandmother, mother, uncle, parent, woman, grandfather, person, baby, grandparent, sister, auntie, man, wife. Nah, jadi vocabulary ini atau kosakata-kosakata yang sudah ada ini silahkan Anda kelompokkan ke dalam uh, tabel yang sudah disajikan. Contoh misalkan father. Father itu kan ayah. Nah, ayah itu apakah male itu laki-laki, female perempuan, both laki-laki dan perempuan. Nah, father itu artinya ayah. Nah, jadi kalau ayah pasti gendernya adalah male, laki-laki. Maka tulislah kata father ini di kolom yang ini. Nah, selanjutnya child. Child itu anak. Nah, ya, jadi anak itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka bisa dimasukkan ke dalam both dua-duanya. Nah, jadi seperti itu seterusnya. Silahkan dialihkan dulu kata-kata yang ini. Kalau sudah ketemu silahkan kata-kata ini seharusnya ditaruh di kolom yang mana? Apakah di male, laki-laki, apakah di female, perempuan, ataukah di keduanya buat laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu, silahkan dilanjutkan untuk diisi. Ya, nah jadi seperti itu. Kemudian yang bagian B, extend your vocabulary. Put the word in the correct column. Seperti yang tadi, taruhlah kata-kata juga yang ini apa namanya di dalam kolom yang tepat. Ya, jadi seperti ini. Family, people, place, home. Ya, nah selanjutnya ada sentence building. Nah, sentence building artinya membuat sebuah kalimat. Nah, di sini Anda sudah diberikan ajuan use your answer test 1 and test 2 to write complete sentence about your family. Nah, jadi cari nanti di tes 1 dan di tes 2. Tes satunya yang mana? Nah, silakan dilihat. Ini namanya tes 1, lihat yang itu. Ya, ini tes 1. Kemudian ini tes 2 ya. Nah, tes 1 dan tes 2 inilah yang digunakan untuk mengisi apa namanya? Sentence building ini. Jadi seperti itu. Silakan digabungkan. Ya. Nah, berikutnya di sini ada activity yang kelima. Nah, di sini di kelima adalah doing formative test. Nah, di sini ada tesnya. Belajar. Nah, tes formatif bahasa Inggris tentang family. Nah, di sini sudah diberikan Simpsons. Jadi di sini ada sejenis silsilah keluarga. Nah, di sini ada Abraham, nah, grandparent. Nah, ini bapak, ibu, parent. Nah, ini juga ada grandsi, ini juga mother, ya, former, ini
silsilah keluarga. Nah, nanti silahkan ini juga bisa dibuat oleh kalian berdasarkan silsilah keluarga. Nah, jadi kemudian di sini complete the sentence, use the following word. Misalkan di sini nanti yang ini. Nah, yang seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi semoga video di unit 2 ini bermanfaat. Silahkan di komen, like, and subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.